Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Katur dumateng para ibu-ibu segenap anggota Jamiyah Yasinan RT 5 RW 1 Petukuhan Kebonsari kang hormati, wabil khusus dumateng Sohibul Bait ingkang dalu menika ingkang kula hormati. Pertama-tama kula sahabat sedaya ngaturaken rawuh syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dalem menika tasih panjenengan rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga kula sahabat sedaya saged kemal wonten ing majelis sak perlu nderekaken acara Jamiyah Yasinan kados pasenipun sareng dalam keadaan sihat wal afiyah zahiran wa batinan, amin Allahumma amin. Salawat salam tetap kita haturkan teman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi rahmah wa imamul ummah wa uswatun hasanah buat ngesupain keramat jazakumullah khairan katsirah atas kerawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi niat ingkang saya menika dipun jalaken Allah Subhanahu wa taala dadosaken amaliyah ingkang manfaat maslahah fid din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Para ibu ingkang kula hormati, sekirap kemawon kula hadir wonten menika majelis sak perlu nderekaken sosialisasi terkait hasil rapat kerja Nahdlatul Ulama ranting Kebonsari Candi dan hal menika dari lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama ranting NU Kebonsari Candi Sarjo. Sak perlu menyampaikan bahwasanya hasil dari menika untuk gerakan koin NU yang formatnya dulu memakai gerakan kaleng yang dikumpulkan di Jamiyah untuk tahun 2022 ini berubah, gerakan kalengnya tetap di rumah-rumah, cuman nanti untuk pengumpulannya melalui petugas door to door. Maka insya Allah untuk petugasnya terserah Pak Imam, Pak RT, sekaligus beliau juga pengurus Lasinu di RT sini. Kenapa harus door to door? Satu, kemarin waktu pandemi ini libur berbulan-bulan ya, jadi kita tidak ada pemasukan sama sekali. Begitu juga Ramadan libur kegiatan Jamiyah, maka juga nggak ada pemasukan untuk kas Lasinu. Kenapa harus kita lakukan door to door? Karena di kas kita ini Lasinu sudah banyak berkontribusi di tengah-tengah masyarakat Kebonsari. Yang pertama membangun balai pengobatan di Masjid Al Mubarak, itu gedung sekitar 65 juta, bangun panti asuhan ya habis ratusan juta, beli kendaraan operasional yang mobil napa niku biasanya dipakai untuk takziah anak-anak panti itu. Lah niku satu, yang terakhir kemarin kas kita habis untuk beli mobil ambulan. Dan kegiatan kita juga nanti biasanya ada sudah tiga kali kita adakan bedah rumah. Yang pertama di Tebon itu 2 rumah karena kena angin, kena hujan ambruk. Yang satunya lagi ada di Somban Tengah, jadi sudah 3. Yang berikutnya kegiatan kita nanti juga menyasar kepada program home visit untuk kesehatannya Pak Hari yang akan datang ke rumah-rumah penduduk warga NU Kebonsari. Berikutnya untuk mensubsidi silang untuk ambulan. Jadi ambulan ini bagi warga NU Kebonsari yang kebetulan ada yang sakit minta diantar ke rumah sakit, atau ada yang meninggal dunia dijemput dari rumah sakit, atau ngambil dari luar Kebonsari atau dari Kebonsari diantar ke desa yang lain, semuanya nanti ini akan free, gratis. Jadi untuk masalah akomodasi ambulan bagi warga NU Kebonsari ini, seandainya manfaatkan mobil ambulan dari Lasinu itu nanti gratis. Seandainya nanti mobilnya ini keluar ndak ada di tempat karena ada kegiatan yang lain, nanti meskipun diantar oleh ambulan yang lain itu nanti tetap free, gratis, biayanya nanti ikut di Lasinu. Satu. Yang berikutnya kami akan mencoba untuk akan koordinasi dengan rukun kematian se-Desa Kebonsari terkait biaya yang muncul pada saat ada warga yang meninggal dunia. Misalkan yang tidak di cover oleh rukun kematian ini untuk sangunya Pak Mudin, untuk penggali makam, sama insyaallah kalau Tebon itu ada yang bagian memandikan jenazah ibu-ibu.
Nah itu mungkin muncul biaya-biaya pada saat ada warga yang meninggal dunia. Nah ini saya berharap warga yang kesusahan ini tidak memikirkan biaya. Jadi dari rukun kematian mungkin biaya yang ditarik di RT itu hanya untuk batu nisan sama kain kafan. Lah termasuk untuk pemeliharaan mungkin tenda atau mungkin untuk peti keranda. Tapi yang untuk nyangoni tenaga yang memandikan, tenaga penggali makam sama Pak Mudinnya ini kan belum ada. Nah itu nanti mencoba kita cover. Berikutnya gerakan Kaleng Koin ini akan menyasar kepada anak-anak yatim piatu duafa yang tidak mukim di panti manakala membutuhkan biaya pendidikan sampai di tingkat SMA. Syukur-syukur ada yang habis tingkat MI maupun SD lulus kepingin mondok di pondok pesantren, tidak ada biaya, kita yang akan membiayai. Nah termasuk juga nanti program berikutnya mungkin ada santunan untuk ibu-ibu, untuk yang jana-jana duafa mungkin akan kita berikan kepada warga yang tidak mampu dan akan koordinasi dengan setiap RT RW yang ada di Kebonsari. Nah, selanjutnya juga yang sudah berjalan ini adalah program takziah. Program takziah ini berkolaborasi dengan panti asuhan. Setiap ada warga yang meninggal dunia, minimal 3-7 hari kita harus sudah hadir, ikut berbelasungkawa sekaligus kirim doa bersama anak yatim piatu, sekaligus biasanya bantu 5 dus air minum ya. Nah, itu sudah berjalan, itu dari Lasisnu. Dan banyak lagi yang bisa kita bantu dari program Kaleng Uniki, terutama untuk kaderisasi. Jadi ada yang IPNU PP yang keping aktif berorganisasi, butuh seragam, butuh ikut pelatihan dan sebagainya. Juga di Ansor Fatayat maupun ada di kegiatan Kubro Muslimat, Kubro NU, Kubro Fatayat, Kubro Ansor, Kubro UPMR juga mengambilkan uang dari kas gerakan koin kita. Termasuk insya Allah di bulan Februari ini Kebonsari akan kedatangan tamu dari Kudus, Demak, Jawa Tengah sekitar 2 bis. Nah ini sangat luar biasa. Jadi ranting Kebonsari ini sudah juara di tingkat PO Jawa Timur ini sering dikunjungi oleh berbagai daerah. Dulu ada yang dari NTB Nusa Tenggara Barat datang ke sini berapa rombongan. Dari Lowok Waru Malang, dari Bulu Lawang ada yang ke sini, dari Pekalongan ada yang ke sini. Insya Allah terakhir ini nanti ada dari Desa Dawe, Kecamatan Kudus, Demak, Jawa Tengah. Insya Allah suratnya sudah datang sekitar agendanya bulan Februari. Nah, ini 2 bis. Bikin satu merasa bersyukur, merasa terhormat dikunjungi dari Jawa Tengah. Tapi masalah ini bisnya masyarakat melebeteng Kebonsari. Walhasil planning dari kita semua dari pengurus NU mungkin bisnya diparkir di Lingkar Timur di dekat di Gaboro Kampung Bebek. Mungkin penyambutannya ada di Masjid Manarul Ilmi yang dekat. Kita akses mungkin jemput dengan beberapa mobil masuk ke Kebonsari. Nah ini saya butuh di setiap ranting, di setiap RT yang ada pengurus lasisnya ini bersedia untuk menjadi relawan door to door untuk mengambil infak bulanan. Sing biasa disebut Kaleng Koin NU niku insyaallah makin diambil, dicatat. Lah catatan ini hanya rahasia antara si tuan rumah sama yang penarik. Dari penarik nanti akan dikumpulkan di tingkat langsung ke bendahara koin NU-nya di Pak Adim langsung. Setiap bulan minimal minggu pertama penarikan, minggu kedua ini setor di bendahara koin di Caatim Tebon, minggu 3 ini sudah laporan sekaligus eksekusi mau bikin program apa untuk masyarakat Kebonsari. Nah ini akan dibidik semuanya. Dan saya minta ini ada perwakilan dari RT sini, entah itu yang diambilkan yang jadi pengurus Lasisnu atau ada relawan baru yang bersedia untuk ngambil door to door ini. Nanti kita kasih semua warga yang satu rumah satu kartu, sekaligus nanti ada buku induknya yang bagi penarik. Nah, yang bagi penarik ini dari pengurus memberikan semacam uang lelah sekitar 1000 per kartu. Misalkan satu RT ini ada 100 kartu, 100 kakak yang ditarik, berarti uang lelahnya berapa?
100.000. Misalkan 2 orang yang daftar, Bang, kalau daftar si A sama si B, berarti 2 orang penarik, nek narik bareng-bareng 1 bulan, berarti 100 dibagi 2 orang pinten 50.000. Nggih, niku mawon sekedar tambah saking kula, kurang lebihnya mungkin sakit tanya kepada Pak Imam sekaligus ya Allah ke depan apapun yang menjadi kebutuhan warga Kebonsari ini untuk penguatan organisasi maupun untuk manfaatnya untuk warga akan kita pikirkan bareng-bareng. Artinya donasi uang infak koin ini mboten di target, jadi kan ngisi pinten mawon mboten napa-napa. Nggih mboten, cuman biar tertib per orang niki dicatat sama yang petugas di lapangan. Nanti akumulasi totalnya baru disampaikan ke bendahara koin. Misalnya sampean 1 bulan mek 5.000 kek, 7.000 kek, 10.000 kek, wis monggo 10.000, 15.000, monggo itu terserah jenengan. Kita tidak membatasi berapa nominalnya. Artinya ini berangkat dari warga NU, diolah oleh pengurus NU dan pemanfaatannya untuk warga NU Kebonsari. Nggih mau nggih. Misale enten kubro muslimat niku biasae ngambil uang kas di lasine pinten biasae 6 juta. Bah 6 juta kurang pinten 9 juta nggih. Terus suka akan malih niki Bu muslimat damel kubro jenengan tambahan pinten. Nah, ngoten jadose Bu muslimat mboten tapek ngoyo-ngoyo malih pun nyelengi teng lasisnu. Biasa ngoten. Nedhi teng mriki alhamdulillah. Dadi Bapak NU ke depan sampun enten kubur NU nggih nyuwun teng mriki. Gotong royong sifatnya mriki ya. Ada orang yang kesusahan ya kita bantu untuk biaya untuk yang lain sebagainya. Untuk pengobatan insya Allah kalau memang ada pengurus yang mengklaim baik ono warga sing nggak mampu untuk berobat gimana ya gak apa-apa kita bantu untuk biaya pengobatannya. Ngoten nggih? Ya nggih. Niku mawon sebagai tambahan kula mewakili konco-konco pengurus Lasisnu Ranting NU Kebonsari. Kurang lebihnya kula matur, kula nyuwun agung mangapunten akhiron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.